Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marsita dengan NIM 230730008. Baiklah, tujuan video ini saya buat untuk memenuhi syarat UTS pada MK Perencanaan Pengajaran Fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul pencemaran lingkungan dengan berfokus pada pencemaran air. Nah, sebelum kita memasuki dalam pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita mengetahui dulu nih, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian pencemaran air. Pengertian pencemaran air. Dan yang kedua ada mengidentifikasi pencemaran. Dan yang ketiga menyebutkan dampak dari pencemaran air. Dan yang keempat, menyampaikan solusi sederhana untuk pencemaran. Nah, ini semua adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai, coba kalian perhatikan mengapa air sungai yang dulunya itu jernih sekarang menjadi keruh dan berubah warna dan menjadi bau. Kalau tidak tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, ketika air tercampur oleh limbah rumah tangga, deterjen, atau limbah industri, kualitas air menjadi rendah. Ada yang tahu pencemaran air itu apa? Nah, pencemaran air itu adalah masuknya zat energi atau organisme ke dalam air sehingga kualitas air itu menjadi menurun. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu air yang tercampur limbah sabun air itu menjadi lebih licin. Ini menunjukkan adanya perubahan sifat fisika air seperti berubah warna, bau, dan viskositas. Nah, adapun jenis-jenis pencemaran air, yang pertama itu adapun jenis-jenis air yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pencemaran fisika,
seperti yang pertama itu ada pencemaran fisikal. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti sampah plastik dan lumpur yang membuat air menjadi keruh. Yang kedua itu ada pencemaran kimia. Pencemaran kimia itu seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti limbah pabrik dan pestisida. Dan yang ketiga ada pencemaran biologis. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti akibat mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Menyebabkan timbulnya penyakit ya. Nah, ini sudah ada tujuan dan jenis-jenis pencemaran air. Selanjutnya kita masuk ke dampaknya. Nah, ada dampak dari pencemaran air ini. Apa saja dampaknya? Kita hapus dulu ya. Dampak dari pencemaran air itu dampak dari fisikanya. Dampak dari pencemaran air itu ada 3. Yang pertama, dampak dari pencemaran lingkungan itu apa? Yang pertama itu ikan menjadi mati. Ini bagi yang di sungai ya. Yang kedua ada yang tahu apa? Air tidak layak dikonsumsi ya. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga itu dan menyebabkan penyakit bagi manusia ya. Dan lain-lain. Banyak ya dampaknya, bukan ini aja. Nah, ini tadi dampak dari pencemaran air. Nah, jadi kita udah memasuki di penghujung pembelajaran nih. Nah, dapat kita simpulkan karena ini sudah memasuki di penghujung pembelajaran kita untuk pencemaran air. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pencemaran air terjadi karena aktivitas manusia yang membuang limbah sembarangan
sembarangan ke sungai maupun di tempat kita udah memasuki di penghujung pembelajaran kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pencemaran air terjadi karena aktivitas manusia yang membuang limbah sembarangan ke sumber air. Menjaga air berarti menjaga kehidupan, karena tanpa air bersih tidak ada kehidupan yang sehat. Nah, mari kita memulai dari hal-hal kecil, tidak seperti contohnya itu tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air dan ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Baiklah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ingin mengasih satu motivasi untuk anak-anak semuanya. Jika air adalah sumber kehidupan, maka kepedulian kita hari ini adalah sumber kehidupan masa depan. Baik, sekian pembelajaran kita untuk materi pencemaran lingkungan atau pencemaran air. Terima kasih yang sudah menyimak dan sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.